Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 24 Semarang, Bapak Joko Winarno, SPD MPD, Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Negeri 24 Semarang yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di ruangan ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan semangat, dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dibalas dengan pahala yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur kita bersama dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan materi modul 1.4 aksi nyata budaya positif atau juga bisa disebut segitiga restitusi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Suhermanto. Saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Narendra Dwi Bantri Ambarwati dan fasilitator yaitu Bapak Santo Darmos. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid. Minta maaf Bapak Ibu, kenapa sekarang itu sebutan untuk peserta didik atau siswa itu murid. Untuk kurikulum Merdeka sebutan peserta didik atau siswa itu murid. Jadi saya ulangi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi manusia atau bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di samping pengertian itu ada segitiga restitusi seperti itu bentuknya, yaitu yang mulai dari bawah itu adalah menstabilkan identitas, terus kemudian validasi tindakan yang salah, terus kemudian dari atas ke bawah yaitu menanyakan keyakinan kelas. Terus kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu nanti secara tidak langsung artinya anak itu bisa menyadari kesalahan, dari kesalahan itu, dari pelanggaran itu tidak diulangi lagi di kemudian hari. Yaitu banyaknya murid yang menunjukkan penurunan melakukan karakter positif, diantaranya sering datang terlambat ke sekolah, terus kemudian membolos pada saat jam pelajaran, berkelahi, perundungan. Hal ini melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata di tempat kami mengajar. Lanjut Mas. Rencana tindakan aksi nyata tujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid tentunya, terus kemudian mereka akan tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Rencana berikutnya, tolong ukurnya. Yang pertama, murid melakukan budaya S5 di sekolah. Yang kedua, murid datang tepat waktu di sekolah. Yang ketiga, murid mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir adalah murid memiliki motivasi belajar dan semangat saat mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Lanjut Mas. Di lingkungan sekolah sudah kita lakukan di sekolah tercinta ini, yaitu menerapkan budaya 5S atau S5, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Saat memasuki area atau lingkungan sekolah,
Siswa disambut di depan gerbang, terus kemudian dibudayakan S5. Saya jumpai yaitu pada hari Jumat jam pertama di kelas 7D saat pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, ada seorang murid yang bernama Natalia terlambat. Natalia terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengikuti pelajaran PAI. Lanjut. Nih, murid datang tidak tepat waktu di sekolah. Tuh gambar yang pertama, anak karena dia terlambat hanya lari, kesepakatan kelas masuk jam 7. Terus kemudian gambar yang kedua dia mengetuk pintu. Gambar yang ketiga yaitu saya mengizinkan anak tersebut untuk duduk di bangku atau bisa ngobrol dengan siswa yang lainnya atau murid yang lainnya. Ini mengizinkan murid untuk masuk ke kelas meskipun murid tersebut melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama karena datang tidak tepat waktu. Pada saat jam pelajaran pendidikan agama Islam, ada murid yang memakai sepatu warnanya selain hitam, yaitu memakai sepatu biru dokter. Murid tersebut bernama Disya, lalu saya menghampirinya, ternyata memang benar Disya memakai sepatu berwarna biru dokter dan tidak memakai hasduk. Saya menegur dan yang tidak memakai sepatu hitam dan tidak memakai hasduk karena murid tersebut melanggar keadaan kelas yang sudah disepakati bersama. Karena apa tadi? Dia katanya terburu-buru. Ya, berangkatnya terburu asal ambil sepatu. Lanjut Mas, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti mendapati ketika Bapak Ibu mengajar di kelas ada kasus yang sama seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tadi tetap mengizinkan dulu masuk. Terus kemudian dari situ maka kita panggil anak itu, kita ajak untuk berdiskusi, ya. Kita menerapkan peran sebagai kontrol atau manajer, ya. Karena kita sebagai guru, sebagai pendidik harus menerapkan peran sebagai kontrol dalam menyelesaikan permasalahan murid di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Si anak yang bernama Natalia saya izinkan untuk masuk, tetapi saya tidak memarahinya dan saya memberikan pengertian bahwa tindakan yang dilakukan adalah melanggar kesepakatan kelas dan besok tidak akan mengulanginya lagi. Ini bermanfaat untuk Pak Aris sebagai tagihan, tetapi bagi kita sebagai audiens, sebagai guru, ini tentunya merupakan satu informasi yang bermanfaat sekali, terutama untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ini adalah materi disiplin positif. Jadi kita sudah memiliki paradigma yang baru untuk melaksanakan pendidikan di negeri ini dengan menerapkan disiplin positif. Ini ciri khususnya disiplin positif, tidak ada hukuman. Satu, tidak ada hukuman. Jadi itu yang ada adalah kesepakatan kelas. Nah, kenapa di situ ada kesepakatan kelas? Nah, ini karena kita ingin melibatkan anak untuk bisa membuat satu kesepakatan yang nanti sama-sama dipatuhi. Jadi nanti yang ada sekedar konsekuensi, jadi bukan hukuman. Mereka sudah tahu karena dia yang merancang, dia dilibatkan. Dan ini sudah diberikan oleh Pak Armanto dan dilaksanakan. Dan ada ternyata anak itu yang melanggar dan solusinya sudah jelas. Jadi intinya anak itu tidak merasa tertekan dan dia melakukan secara sadar. Iya, dari paparan yang sudah
disampaikan oleh Bapak Hermanto tentang restitusi, kita sekarang bisa mengambil manfaat supaya kita ketika menangani sesuatu perihal terhadap murid harus bisa menangani dengan kasih, menangani dengan lemah lembut, ya, bukan hukuman fisik lagi, sudah tidak zamannya hukuman fisik lagi, tetapi kita sudah mulai berdiskusi dan kemudian bagaimana mengingatkan saja bahwa mereka sudah bikin suatu kesepakatan dan harus ditepati, dan ini yang harus kita lakukan selanjutnya supaya setiap pembelajaran mereka sudah bisa mengingat itu, sehingga ketika ada pembelajaran semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa sekolah memang benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak, sekolahnya gurunya senang, muridnya juga senang, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Hermanto atas